Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu mendapatkan kebahagiaan dalam menjalankan aktivitasnya setiap hari ya. Kembali lagi bersama Ustazah Diva. Hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Kita mulai ya. Sebelumnya kita bahas tema hari ini. Tema hari ini adalah benda di sekitarku. Subtema pekan ini adalah perubahan wujud benda. Sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 yang artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Nah, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang turun ke bumi mengalami proses-proses tertentu, seperti air yang dari lembah itu ternyata merupakan air dari hujan. Perubahan wujud benda adalah proses yang terjadi pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan bentuk. Wujud benda bisa berubah. Perubahan tersebut terjadi di antara wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh suhu, yaitu panas dan dingin. Peristiwa perubahan benda padat menjadi benda cair dinamakan mencair. Perubahan wujud benda dari air atau benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Perubahan wujud cair menjadi gas disebut menguap. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat disebut juga mengkristal. Untuk mengkristal berbeda dengan membeku ya teman-teman. Kalau membeku itu benda awalnya benda cair, lalu berubah menjadi benda padat. Tetapi ketika mengkristal yaitu awal bendanya, wujud bendanya yaitu gas. Contohnya salju. Ternyata salju itu bukan dari air, tetapi dari udara. Nah, Bu Diva memiliki lagu untuk hari ini. Kita nyanyi bersama-sama ya. Judulnya Perubahan Wujud Benda. Nadanya delman. 1, 2, 3. Wahai teman-teman, tahukan kamu wujud benda yang dapat berubah karena perubahan suhu. Beku, cair, menguap, itulah di antaranya. Menyublim, mengkristalkan, serta dapat mengembun. Hey! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak itu perubahannya. Teman-teman boleh bernyanyi bersama ayah dan bunda atau kakak dan adik di rumah ya. Nah, materi hari ini bahasa Indonesianya mengenai pengelolaan sampah. Apa itu sampah? Mari kita bahas bersama-sama. Sampah merupakan bahan yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Teman-teman mungkin sudah pernah menemukan sampah-sampah di rumahnya. Nah, itu adalah benda sisa yang sudah tidak dipakai oleh teman-teman ataupun keluarga teman-teman. Jenis-jenis sampah. Jenis sampah ada 2. Yang pertama, sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup
yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya ampas teh atau kopi dan kotoran hewan. Nah, ampas teh atau kopi ini dapat digunakan kembali teman-teman menjadi masker ataupun menjadi obat. Lalu sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya plastik atau botol kaleng. Nah, plastik dan botol kaleng ini dapat difungsikan kembali menjadi benda-benda yang kita tidak duga sebelumnya. Cara mengelola sampah 3M. Yang harus kita ingat adalah 3M. Menggunakan ulang, mengurangi, mendaur ulang. Coba kita bersama-sama ya. 3M. Menggunakan ulang, mengurangi, mendaur ulang. Ini adalah cara mengelola sampah dengan benar. Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama tadi ada menggunakan ulang. Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Contoh kegiatannya, pilihlah wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, menggunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Karena ketika kita menggunakan tisu terlalu berlebihan, maka akan tertumpuknya sampah juga yang berlebihan. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya kita menggunakan serbet dari kain atau kanebo. Dan juga ada contoh lain, yaitu menggunakan botol minum plastik sebagai wadah minyak goreng. Yang kedua, mengurangi. Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contoh kegiatannya, menggunakan tas sebagai pengganti plastik ketika belanja di toko. Nah, ketika teman-teman menggunakan tas sebagai pengganti plastik, tentunya kita akan mengurangi plastik di dunia ini. Karena plastik itu adalah sampah non-organik yang sulit untuk terurai. Sehingga ketika dia dibuang di tempat yang tidak seharusnya, dia akan terus menjadi plastik dan tidak digunakan dan akan menjadi bangkai plastik. Contoh selanjutnya yaitu menggunakan botol minum yang dapat diisi ulang dari rumah. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah melakukan ini ketika di sekolah. Ketika teman-teman ke sekolah, teman-teman selalu membawa botol minum, yang artinya teman-teman sudah mengurangi sedikit sampah yang ada di dunia ini. Yang ketiga, mendaur ulang. Mengelola kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh kegiatannya. Yang pertama, teman-teman harus lakukan pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Tadi sampah organik itu contohnya ada serbuk teh atau kopi, ampas teh atau kopi, dan juga kotoran hewan. Nah, yang teman-teman tahu bahwa kotoran hewan itu dapat dijadikan kompos. Kompos itu apa ya? Kompos itu adalah pupuk, teman-teman. Contohnya kotoran kambing. Kotoran kambing dapat menjadi kompos atau pupuk yang berguna untuk menumbuhkan tanaman yang ada di rumah teman-teman. Yang kedua yaitu lakukan pengelolaan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Nah, sampah non-organik ini dapat teman-teman kelola menjadi barang-barang yang tidak terduga. Contohnya, botol minum plastik dapat digunakan sebagai tempat pensil teman-teman, atau kardus. Kardus dapat digunakan sebagai tempat tisu. Dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Ustazah Diva memiliki proyek untuk teman-teman. Ada 2 proyek yang harus dikerjakan. Proyek yang pertama yaitu teman-teman akan mengumpulkan sampah di rumah teman-teman selama 7 hari. Dan klasifikasikan berdasarkan organik dan non-organik. Nah, untuk proyek yang pertama, teman-teman, langkah-langkahnya yaitu pertama, siapkan 2 tempat. Lalu, teman-teman, berikan nama 2 tempat tersebut menjadi sampah organik dan sampah non-organik.
Lalu teman-teman kumpulkan sampah yang ada di rumah teman-teman dan buang sampah-sampah tersebut ke dalam dua tempat ini. Dan diklasifikasikan ya, sampah organik ataupun sampah non-organik. Lalu teman-teman membuat tabel seperti pada gambar. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Ketika teman-teman akan membuang sampahnya, teman-teman silakan tulis pada tabel tersebut apa saja yang teman-teman kumpulkan sampah organiknya dan sampah apa saja yang teman-teman kumpulkan untuk sampah non-organik. Dan proyek kedua, silahkan teman-teman isi kolom di bawah ini dan tentukan kerajinan apa yang dapat dibuat dari sampah non-organik yang kamu lakukan selama 7 hari. Contohnya sampah non-organik, tadi ada plastik. Plastik dapat dibuat kerajinan menjadi tempat pensil. Nah, silahkan teman-teman kumpulkan sampah non-organiknya dan teman-teman pikirkan kerajinan apa yang tepat dan cocok untuk sampah non-organik tersebut. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Ustazah Diva ketika sedang video call ya. Pastikan tidak malu untuk bertanya. Baik, Ustazah Diva akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Melakukan 3M, yaitu cara mengelola sampah. Mengelola sampah dengan sistem 3M dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, setiap hari, di mana saja, dan tanpa biaya. Yang dibutuhkan hanya sedikit waktu dan kepedulian kita sebagai manusia. Mengelola sampah dengan cara 3M juga dapat membuat lingkungan kita terhindar dari penyakit, karena berkurangnya tumpukan atau tempat sarang kuman dan bakteri berada. Ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari hari ini adalah janganlah kalian berbuat tabzir, karena orang-orang yang mubazir adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 27 hingga 28. Sampah dapat dikelola menjadi bahan yang dapat menguntungkan makhluk hidup apabila kita mengelolanya dengan benar. Mengelola sampah dapat membuat lingkungan sekitar lebih sehat dan nyaman. Nah, apakah teman-teman ingin di lingkungan rumahnya menjadi sehat dan nyaman? Jika teman-teman ingin lingkungan sehat dan nyaman, silakan teman-teman terapkan mulai hari ini 3M tersebut ya. Itu saja yang dapat Bu Diva sampaikan hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya teman-teman, sekian diskusi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat ilmunya dan dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.